Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ma'na rahmatillahil madlubah ifadatu khairatihi 'alal muhtajina ilaiha wa iradatuhu dzalika lahum inayatan bihim fid dunya wal akhirah lil mustahiqi wa ghairil mustahiq minallah la 'ala Allah. Wa min khairatihi subhanahu atfuhu alaina bil hidayati ilal iman wal a'malis salihat wa sairi asbabis sa'adat wa tamamuha fil akhirah wa ikmaluha bin nadhari ila wajhihil karim. Wa talaba aidan ulfatal qulub fid dunya 'ala ta'ati wal khairat wal ijtima'i fil akhirah bi qurbin min jiwarillah fi dari karamatihi wa maq'adi sidqihi wa indiyatihi. Summa innar rahmah sifatun lidzat atharuha al ihsan wal fadl wa hiya aidan ainul ihsani wal judi wal imtinan wa yutlaqu 'ala rizqi wa yutlaqu 'ala al-jannati wa 'ala ar-ridha wan ni'mah wal matari wasyamsi li'annaha rahmatun mansurah wa yutlaqu 'ala al-Qur'an kama qala ta'ala tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa yutlaqu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-Islam kama bi qawlihi yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa atani rahmatan min 'indihi wa antum laha karihun wa 'ala an-nubuwwati war risalah ka qawlihi ta'ala ahum yaqsimuna rahmat rabbik ila akhir. Makna daripada kalam al-allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Rahmat adalah limpahan kebaikan, artinya rahmat. Rahmat itu artinya adalah limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membutuhkan. Rahmat juga merupakan keinginan Allah untuk melimpahkan kebaikan tersebut sebagai wujud inayahnya, pertolongannya di dunia dan akhirat, baik yang berhak maupun tidak berhak untuk menerimanya. Nah, jadi kalau kita meneliti pengertian rahmat itu adalah artinya tadi limpahan kebaikan. Bukan arti rahmat itu limpahan kesenangan. Bukan artinya rahmat itu limpahan kebahagiaan. Bukan artinya rahmat itu limpahan kenikmatan. Tetapi rahmat itu adalah artinya limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang memerlukan. Kalau bahasa singkatnya, rahmah itu bisa diartikan kasih sayang. Jadi setiap sesuatu yang dinamakan rahmat Allah itu kada tentu menyenangkan. Kada tentu yang dinamakan rahmat Allah itu sesuatu kenikmatan. Banyak sesuatu yang sakit, banyak sesuatu yang pedih, tapi rahmatan, tetapi kasih sayang. Kasih sayang, rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, orang hidupnya sengsara, orang hidupnya serba kada berkecukupan, sengsara. Tapi di dalam ilmu Allah, orang ini kalau hidupnya sengsara demikian, dia masuk surga. Dia masuk surga. Dia rajin ibadah taat kepada Allah.
Nah, berarti kesengsaraan hidup yang diderita orang ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu kebaikan. Ada orang yang hidupnya serba berkelebihan. Segala yang ia hendak ada, segala yang ia mau ada. Tetapi dalam ilmu Allah, orang ini matinya masuk neraka. Ini orang berarti kada dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar disayangi, kita minta kepada Allah agar diberi rahmat, kita harus siap. Siap apa? Siap senang, siap menderita. Contohnya kita sayang lawan anak kita, sayang lawan cucu kita, sayang. Ini hendak makan coklat, kita tangati. Hendak makan yang manis-manis, kita rabuti. Hendak keluar rumah, kita kurung. Kenapa? Sayang. Kalau ini hendak coklat diberi, hendak keluar rumah diliatakan, hendak bakawan siapa diliatakan, itu orangnya kada sayang. Kenapa? Karena berakibat buruk lawan anak ini. Kebanyakan makan coklat, kena batukan, salismaan, behingusan, awak panas. Akibatnya apa? Kada baik lawan anak. Nah, itu bukan rahmatan marahnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kada jauh beda antara orang tua dengan anaknya. Kada jauh beda antara Allah dengan hamba-hambanya itu. Para ulama mengatakan inna minal hawadis ala qismaini ma yuzannu annahu rahmah ma annahu la yakunu dhalik bal fil haqiqah adzaba wa minhu ma yuzannu annahu adzab ma annahu bil haqiqah rahmah. Sesuatu yang ada dalam dunia ini, ada yang disangka itu rahmah. Disangkanya itu adalah merupakan kasih sayang Allah, padahal sebenarnya itu adalah azab Allah. Ada sesuatu yang dikira disangka itu azab Allah, tetapi pada sebenarnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, contohnya orang-orang yang hidupnya ini lebih banyak maksiat daripada taatnya. Orang-orang yang hidupnya lebih banyak maksiat daripada taatnya, tetapi kehidupannya makmur, sihat orangnya, kada pernah garing nang terlalu garing, kada pernah inting-inting aja. Apa yang dikehendakinya ada, berdoa lawan Allah Ta'ala dikabulkan Allah. Padahal hidupnya sehari-hari lebih banyak maksiat daripada taatnya. Nah, kebaikan-kebaikan, perasaannya kebaikan itu bukan rahmat dari Allah, tapi ini nanti adalah berupa azab Allah terhadapnya. Doanya dikabulkan, itu hanya istidraj, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang hidupnya taat kepada Allah, orang-orang yang hidupnya patuh kepada hukum Allah, tapi sengsara, berdoa kada kabul, berdoa kada kelihatan hasilnya. Nah, itu jangan dikatakan satu azab Allah, karena pada hakikatnya apabila orang yang taat, orang yang bakti kepada Allah itu hidupnya menderita dalam dunia ini, nanti bagiannya di akhirat sempurna diberikan Allah kepadanya, pol bagiannya. Jadi pengertian rahmat, kasih sayang bukan berarti kesenangan, bukan berarti kebahagiaan. Tapi ada juga rahmat Allah itu kebahagiaan, memang ada, tapi jangan semuaan. Ada orang yang menurut ilmu Allah orang ini kalau dia miskin dia jadi kafir, tapi kalau dia rezekinya dimurahkan dia akan jadi orang saleh. Nah, dimurahkan Allah rezekinya.
Akhirnya dia taat dengan rizkinya, dia menyumbangkan dengan rizkinya, dia bersilaturahmi dengan rizkinya, dia berzakat dengan rizkinya, jadi baik. Nah ini rahmat sekaligus kesenangan. Memang ada sebahagian yang dikehendaki oleh Allah seperti demikian. Orang ini kalau miskin bisa jadi perampok, orang ini kalau miskin bisa jadi maling, bisa menipu. Tapi kalau sugih, taat kepada Allah. Nah Allah sayang kepada inya, bisa disugihkan oleh Allah. Nah ini orang artinya rahmat sekaligus kebahagiaan dan kelapangan. Walhasil bila mana kita berdoa kepada Allah agar diberi rahmah, agar diberi kasih sayang, nah kita siap menerima. Baik kasih sayang itu kaina berupa kesenangan atau berupa kesengsaraan. Dan setiap hari kita minta kepada Allah, Rabbi ghfirli warhamni, dalam duduk antara dua sujud tuh, Rabbi ghfirli, ya Tuhan ampuni aku, warhamni, nah berikan rahmat kepadaku. Tiap hari kita minta diberikan rahmat kepada Allah. Kalau kita sihat umpamanya, kalau kita sihat, kita paling-paling berzikir kepada Allah 1000 sehari. Begitu kita garing, kita berzikir 1500. Nah, garing ini rahmat lawan kita ngarannya. Garing ini rahmat lawan kita. Kenapa? Karena ada kebaikan. Pertambahan zikir kita ada kepada Allah. Jadi garing adalah rahmat. Kehilangan harta benda, ini bisa jadi rahmat. Kenapa? Karena kada ada kehilangan, kada biasa sembahyang hajat, kada biasa mendatangi tuan guru, kada bisa mendatangi habaib. Begitu kehilangan, nah di mana tuan guru didatangi, beri duit, tolong doa, ini rahmat kehilangan baginya. Kenapa? Bapak Tuhan lawan tuan guru, lawan habaib, memberikan sumbangan kepada fakir miskin supaya hartanya yang hilang itu dapat. Berarti kehilangan itu hakikatnya rahmat baginya, kebaikan. Ya hanya kada ada kehilangan, kada tahu-tahu lawan habaib, kada tahu-tahu lawan tuan guru, kada tahu-tahu anak yatim. Begitu kehilangan, hanya tahu, nah ada kebaikan yang ngarannya. Jadi Allah memberikan rahmat kepada manusia ini macam-macam jalannya. Allah tidak wajib memberikan rahmat. Kada wajib Allah memberikan rahmat kepada manusia, kepada makhluknya itu. Kebaikan Allah tidak terhitung. Di antaranya adalah kasih sayangnya kepada kita, yaitu Ia memberi kita hidayah untuk beriman dan beramal saleh, serta memberi kita berbagai hal yang membahagiakan kebaikan, yang membahagiakan. Kebaikan terbesar Allah adalah ketika Dia memperkenankan kita untuk memandang wajahnya yang maha mulia di akhirat kelak. Nah itu rahmat Allah yang paling agung, di waktu Dia memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk memandang zatnya yang maha mulia itu. Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga memohon agar hati kita disatukan dalam melakukan taat dan kebajikan. Wa alif, semalam tu ada kan, waghfir lana warham wa alif wajma'i. Nah itu syairnya. Jadi Syedin memohon kepada Allah agar hati kita disatukan di dalam melakukan ketaatan dan kebajikan. Satu hati. Ini sangat mendukung, sangat membantu jalan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah, contohnya yang paling kecil. Di rumah ada bini, ada laki, ada anak biasanya. Sekurang-kurangnya dinamai rumah tangga ada bini, ada laki. Nah, antara laki bini ini sangat diperlukan ulfah. Ulfah itu apa artinya? Kesatuan hati,
dalam berbuat kebaikan. Makanya Nabi kita melajari doa, Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila sabilis salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Nah, ini doa untuk seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga. Allahumma aslih zata bainina, ya Allah baguskan perselisihan-perselisihan antara kami sekeluarga ini. Wa alif baina qulubina, satukan hati kami. Bini laki nih, yang utama dahulu itu harus satu. Menyakulahkan anak, jenang laki kais impe, jenang bini kada hendak kasanawiyah. Nah, amun ini kada satu hati bahwa rumah tangga. Nah, jadi salah satu yang penting alif baina qulubina, satukan hati kami. Nang bini hendak beribadah, nang laki kada mau ngalih juga. Nang bini hendak berumrah, nang laki hendak ke Bali, nah kayak apa? Aku nak ke Bali, nang laki jenang bini umrah kita, aku nak ke Bali karena kawas satu. Nah, jadi di dalam beribadah kepada Allah, satu rumah tangga ini mesti ada kesatuan hati antara laki bini. Hendak bersumbang, hendak sosial. Jenang laki aku nak menyumbang 1 juta, ya jenang bini 1.000 gen. Cari lapah. Kada satu hati, kada kawa tercapai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita disatukan dalam melakukan ketaatan dan kebajikan. Nang laki hendak berbuat baik, nang bini umpat mendukung. Nang bini hendak berbuat baik, nang laki umpat mendukung. Nah, sama-sama. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila sabilis salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Dan kelak dapat berkumpul di sisinya di negeri kemurahannya, tempat yang penuh kebahagiaan. Itu salah satu di antara doa pengarang di dalam bait syair tersebut dahulu. Rahmat adalah sifat zat Allah yang terwujud dalam bentuk rezeki. Rezeki itu bisa dimasukkan dalam rahmat apabila rezeki ini halal, rezeki ini digunakan pada jalan yang halal. Nah, maka rezeki itu menjadi rahmat. Nikmat itu bisa termasuk dalam bagian rahmat. Kalau nikmat yang diberikan Allah itu bisa kita mensyukurinya, bisa mengelolanya. Keridhaan Allah termasuk rahmatnya juga, hujan termasuk rahmatnya juga, matahari termasuk rahmatnya juga, surga dan lain-lain. Berbagai rahmat ini oleh Allah ditaburkan di bumi. Al-Quran juga merupakan salah satu rahmat Allah, sebagaimana wahyu Allah Ta'ala, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran artinya, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmah. Jadi artinya segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang hamba Allah itu ada jelas di dalam Al-Quran. Namun berhubung manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kada rata memberikan pahamnya. Nah, sebalik ada nang betamuan dalam Quran, ada nang kada.
Padahal dalam Quran itu semua yang kita perlukan ada. Ada yang betakun. Dalam Quran itu kada dijelaskan sembahyang maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat kadada, Zuhur 4 rakaat kadada dalam Quran. Nang ada cuma sembahyanglah kamu. Di mana dapat 3 rakaatnya itu? Maka jadi Quran ada semuaan. Nah, dijawab oleh ulama itu, Al-Quran mengatakan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Al-Quran mengatakan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah turuti, apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau jauhi. Nah, kalau Rasulullah sembahyang maghrib 3 rakaat itu Al-Quran artinya. Itu Al-Quran. Beliau sembahyang maghrib 3 rakaat itu Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan apa yang dilaksanakan Rasulullah ikuti. Nah, Isya beliau 4 rakaat berarti itu Al-Quran. Wa manahakum anhu pantahu, dan yang dilarang oleh Nabi jauhi. Artinya apa? Setiap yang dilarang oleh Nabi berarti itu Al-Quran melarangnya. Jadi 2, yang dilaksanakan Rasul ikuti, yang dilarang sidin jauhi. Nah, di tengah-tengah tuh ada sesuatu nang sidin kada manggawi bang lawan nang kada melarang kayak apa? Banyak tuh. Nang Nabi kita manggawi kada pernah sidin itu, tapi melarang kada pernah juga. Contohnya apa? Orang bertahlil. Rasulullah kada pernah bertahlil sidin untuk orang mati. Sidin manggawi kada ada, melarang kada ada. Melaksanakan maulid, peringatan maulid Nabi, sidin menyuruh kada ada, melarang kada ada juga. Nah, kayak apa nih tuh? Itu termasuk di tengah-tangah ngarannya. Nah, bila termasuk di tengah-tangah sidin manggawi kada pernah, Rasulullah melarang sidin kada pernah, itu kembalikan kepada dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang pertama apa? Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam atau kada? Betahlil untuk orang mati. Tahlil itu apa garang isinya? Orang baca zikir, orang baca salawat, orang baca Quran. Nah, bertentangan kalawan kaidah Islam? Oh, kada bertentangan. Nah, semacam berarti kada apa-apa. Betahlil itu ada mendoakan orang nang mati. Boleh kada mendoakan orang nang mati? Al-Quran ada mendoakan nang mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman yang sudah mati artinya. Nah, jadi betahlil itu walaupun kada dilakukan oleh Rasulullah, cuma isinya tahlil dan tujuannya tahlil kada bertentangan dengan kaidah Islam. Boleh artinya itu. Maulid Nabi sama aja nih tuh. Nabi kada pernah melaksanakan maulid. Melarang kada ada juga. Bolehlah maulid itu kita cari isinya maulid itu nang apa. Nah, maulid itu isinya misalnya mengucapkan salawat lawan Nabi. Nah, mengucapkan salawat itu baik. Nah, maulid itu memberi makan orang baik dalam Islam. Nah, selama isinya itu kada bertentangan dengan Islam, berarti itu ngarannya baik. Bila isinya ada sebuting jua pun yang bertentangan dengan Islam, semuaan jadi kada baik. Pembenga dalam maulid tuh 10 perkara isinya, 9 cucuk lawan Quran hadis, tapi sebuting ada nang luput, nang 9 tabakar semuaan. Tabakar semuaan. Artinya apa? Tabakar itu kada diterima lagi oleh Allah, kada diterima lagi oleh hukum, dan hukumnya pun berubah menjadi haram. Contohnya orang maulid memberi makan orang baik, berselawat baik, mengumpul orang ke rumah baik, membesarkan memuliakan Nabi baik, tapi duitnya duit nang kada halal. Nah, semuaan jadi kada baik. Semuaan jadi kada baik. Jadi menggawi maulid bukan jadi pahala, jadi dosa. Umpamanya lagi duitnya halal,
membaca salawat, memberi makan anak yatim, tapi di situ bercampur bebinian lalakian. Nah, jadi haram semuaan itu. Sabuting aja nang merusak, nang lainnya jadi haram. Itu kaidah hukum sudah itu, kada kalau diubah-ubah lagi. Menjauhi larangan lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Itu kaidah sudah. Menjauhi larangan Allah diutamakan daripada melaksanakan perintah Allah. Umpamanya, contohnya ada pakaian ini kada halal, maka sembahyang syaratnya harus berpakaian menutup aurat. Ada pakaian tapi kada halal, kalau itu kada dipakai berarti lanjang lah sembahyang, berarti lanjang. Kenapa? Karena mengutamakan meninggalkan larangan tuh lebih daripada melaksanakan perintah. Nah, jadi wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilaksanakan oleh Rasul ambil olehmu, yang sidin tegah akan kamu jauhi daripadanya. Jadi apa yang di Quran itu semuaan lengkap sudah ada. Nah, oleh karena itu Al-Quran disebut hudan wa rahmah, nah, petunjuk dan rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam juga rahmah. Rasulullah rahmat zatnya sudah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, kami utus engkau rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam juga rahmah. Allah mewahyukan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya, kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Surat Hud. Dan diberinya aku rahmah dari sisinya, tetapi rahmah itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Jadi Allah mengutus Rasul itu adalah rahmat Allah kepada manusia. Kenabian dan kerasulan juga merupakan rahmat. Allah mewahyukan ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Rahmat zatiyah adalah keinginan baik, sedang rahmat fi'liyah adalah pemberian nikmat. Rahmat fi'liyah inilah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kudusi yang berbunyi, taglibu rahmati ghadabi, rahmatku mengungguli amarahku. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rahmat fi'liyah inilah yang dimaksud dalam berbagai hadis. Di antara hadis di bawah ini, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bagian. Satu diturunkan ke dunia, 99 masih tersisa. Hanya satu diturunkan ke dalam dunia. Nang satu inilah manusia sayang kepada sesamanya, binatang sayang kepada sesama. Rahmat nang sebuting ini. Tertinggal lagi 99 rahmat nang Allah pakai semuaan kaina sejak manusia di alam kubur, alam mahsyar sampai di neraka kaina. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bagian. Nah, di antaranya rahmat Allah, pekerjaan yang sedikit, pekerjaan yang inting diberi ganjaran oleh Allah yang berlipat ganda. Nah, itu rahmat Allah. Orang yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik, lebih mahal nilainya di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Nah, itu rahmat Allah. Gawiannya kada sampai 5 menit, tapi ganjaran yang diberikan Allah lebih daripada dunia dan isinya.
Rasulullah bersabda, man qala subhanallah bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali sehari, digugurkan dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Kita hari ini membaca subhanallah bihamdi 100, dosa kita habis walaupun lebih daripada buih di lautan banyaknya. Ini rahmat Allah kepada manusia. Jadi orang nang mati membawa dosa, orang nang mati masuk neraka, itu orang nang memang kurang akalnya. Padahal Allah menawarkan rahmatnya, kasih sayangnya sangat luas di dalam dunia. Kalau kita menghitung buih di laut itu berapa banyaknya, andai kata macam itu dosa kita banyaknya hilang dengan kita baca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Ada lagi hadis lain, itu mungkin ujar ulama mengatakan itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ada lagi hadis mengatakan, man istaghfara dubura kulli salatin faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahab. Rawahu Ibnu Sunni. Orang yang sesudah sembahyang fardu, kalimatnya artinya mengucap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah ampuni dosanya sekalipun dosanya itu adalah pernah lari di medan perang. Lari di medan perang itu dosa besar. Dosa besar lari di medan perang. Kita misal berperang lawan orang kafir, orang kafirnya saekung, kita buka, itu dosanya bukan main. Tapi kalau orang kafirnya bertiga, nah kita boleh buka. Kalau berdua masih kada boleh buka. Nah ininya buka, padahal musuhnya saekung aja orang kafirnya maunya buka, itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Tapi kalau kita melakukan setiap kali sembahyang astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, dosanya dihapus oleh Allah. Nah ini menunjukkan apa? Walaupun dosa kita itu dosa yang besar, tapi kalau kita imbas sembahyang membaca itu dihapuskan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kada sembahyang itu dosa besar. Orang kada puasa bulan Ramadan itu dosanya besar. Tapi kalau nya mengamalkan ini tiap hari dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutang tetap bang dibayari. Hutang ada punahan itu. Kalau sembahyang berapa kali itu tetap dibayar. Cuma Allah memaafi bahwa ingin dulu kada sembahyang, ingin dulu kada, dimaafkan oleh Allah. Masalah hutang itu lain lagi. Tetap dikabah dibayar. Bermacam-macam, beribu-ribu mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah memberikan kepada manusia ini amalan-amalan supaya manusia itu bulik menghadap Allah bersih kada sing dosaan lagi. Karena terlalu berat-beratnya amalannya, inting-inting. Itu napa kalinya? Astagfirullahalazim. Astagfirullah aja, astagfirullahaladzim boleh juga menurut riwayat. Ada satu riwayat lain, astagfirullah aja, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sembahyang. Nah, dosa-dosa kita nang besar asal hubungannya urusannya lawan Allah dihapus oleh Allah. Lawan manusia lain lagi pulang itu. Makanya jara Rasulullah kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Itu ya sudah seluruh umatku ini masuk surga
nang kada hakun mana aja nang kada masuk neraka itu, nang kada hakun surga, illa man aba, kecuali nang kada hakun. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu kadang ngalih seperti yang dibayangkan, kada sulit seperti nang dibayangkan. Macam-macam Allah maulahkan jalannya ke surga itu, beribu-ribu jalan menuju surga. Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya adalah Dia yang memiliki rahmat yang teramat luas dan diberikan secara berulang kali. Pemurah dan kebaikannya meliputi seluruh jagat dan dari aras sampai bumi. Allah Ta'ala mewahyukan dalam sebuah hadis qudsi, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga memohon kebaikan bagi setiap orang yang hatinya hancur. Hatinya hancur. Ada hadis qudsi yang mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum. Ya Tuhan, aku di sisi orang-orang yang hatinya hancur. Maksudnya hatinya hancur ini macam apa? Siapa yang hatinya hancur ini? Contohnya kita nak berhutang lawan orang, nak berhutang duit lah nah, 1.000 rupiah, 100.000 nak nukar ini, bah jurang kada kamu hutangi, nah hancur hati. Itu maksudnya. Nah di waktu kita ditolak orang itu, kita berdoa kepada Allah, doa kita mustajab. Ana indal munkasirati qulubuhum. Ketika melamar ditolak orang, hancur hati. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku ya Tuhan di sisi orang yang hancur hatinya. Nah apakah bila permohonan kita kada dikabulkan oleh manusia, hancur kita hati kalau tuh indal munkasirah. Nah pada saat-saat hati kita yang hancur itu, kita berdoa kepada Allah, mustajab doa. Kebaikan bagi setiap orang yang hatinya hancur, memohon taufik untuk mengerjakan hal-hal yang dapat membuat Allah ridha. Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, ya Rabbi wajburna wafiqna lima yurdika anna anta asma'u man du'i. Wahai Tuhanku, sempurnakanlah hati kami dan beri kami taufik untuk mengerjakan segala sesuatu yang Engkau ridai. Sesungguhnya Engkau maha mendengar orang yang berdoa. Sesungguhnya Allah maha mendengar doa, maha kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Pada hakikatnya tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya. Ia selalu mengabulkan doa orang-orang yang membutuhkan, menghilangkan keburukan, dan Dia maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan doa. Ini kadang-kadang ada masalah dalam hati kita, maka Tuhan bunyi mengabulkan doa, tapi doa aku berapa kali sudah kada kabul. Mendoakan ini, mendoakan itu, mendoakan supaya hutang punah, ada sing punahan sampai sekarang. Mana nang jer Tuhan doa itu pasti dikabulkan. Nah, para ulama menjelaskan itu supaya kita jangan i'tirat kepada Allah. Nah, jangan i'tirat artinya jangan sangka baik, jangan sangka buruk kepada Allah. Jangan sangka buruk. Bahwa setiap doa agar bisa dikabulkan Allah, doa itu mempunyai syarat. Kan mempunyai syaratnya, mempunyai rukunnya, mempunyai adabnya. Itu dulu kita birisakan. Kita berdoa, sudahkah syaratnya? Sudahkah adabnya? Sudahkah rukunnya? Sudah biris. Nah, kalau sudah biris syaratnya, rukunnya, adab doa sudah kita gawe, ayolah kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, namun Allah mengabulkan doa itu pasti. Kalau sudah kita melaksanakan apa yang diperintahkannya, syaratnya, rukunnya, adabnya sudah kita gawe, kita berdoa, Allah pasti mengabulkan. Cuma mengabulkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala antara tiga. Satu, mengabulkannya 10 tahun akan datang.
10 tahun akan datang. Ada wahini itu bisa. Kenapa Allah mengabulkan 10 tahun yang akan datang? Karena Allah tahu yang dimintanya ini lebih bermanfaat karena 10 tahun yang akan datang. Bagi nang berdoa ini pasti dikabulkan oleh Allah, asal doanya sesuai syarat, rukun dan adabnya. Jadi hadangi aja karena pasti kabul. Nabi Musa berdoa kepada Allah minta hancurkan Fir'aun. Nabi Musa yang berdoa kepada Allah minta hancurkan Fir'aun. 40 tahun hanya dikabulkan oleh Allah. 40 tahun hanya kabul doanya. Jadi setiap kali kita berdoa kepada Allah dengan syarat rukun adab yang sempurna, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku ini anak yang saleh. Kalau banyak kena isuk ampih minum arak kada mau dintu bang, langsung jadi ahli pengaji kada mau. Mungkin kita 20 tahun anak kita jadi orang saleh, tapi pasti jadi orang saleh asal berdoanya bujur. Nah, kita sudah kena mati, kita dalam kubur kita sangat perlu kepada anak saleh. Anak kita doa bahari kabul. Nah, anak saleh berdoa ulang kuitannya yang di dalam kubur. Jadi Allah pasti mengabulkan doa itu. Yang pertama waktunya Allah yang menentukan. Kada kita yang menentukan waktunya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu bisa digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita. Jadi kita jangan malas berdoa, jangan sangka buruk lawan Allah, jangan. Bisa waktunya kaina atau bisa kabul saat itu, cuma digantikan oleh Allah dengan yang lebih bermanfaat dari yang kita minta kepada Allah. Karena Allah yang sangat tahu kegunaan diri kita ini, Tuhan. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri tentang kemaslahatan diri kita. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah murahkanlah rezeki hambamu, karena hamba banyak bisi hutang lawan orang. Umpamanya kada kabul doa, kada kabul, kada ada rezeki yang murah sehingga hutang kada kawa kita membayari. Tapi kita kada tahu, barangkali ada di hati orang yang menghutangi kita itu bersuara, hutang puran lawan aku tuh kuberiakan aja. Siapa tahu kita Allah gantikan doa kita itu dengan dibukakan hati orang yang menghutang itu memberiakan hutang kepada kita. Bisa terjadi. Ada bisi hutang di Surabaya sejuta rupiah, berapa tahun dah kada kau bayar, minta doa lawan Tuhan kada kabul-kabul. Sekalinya kawan di Surabaya itu berdoa, begeritik sudah hatinya bahwa hutangnya lawan aku tuh kuberiakan aja. Nah sama ya lawan bayari hutang, apa bedanya? Nah jadi Allah bisa menggantikan apa yang kita minta itu dengan yang lain. Yang ketiga, doa yang kita minta kepada Allah itu bisa kada diberikan di dalam dunia, tapi di akhirat kaina diberikan oleh Allah dengan pemberian yang sangat luar biasa. Kita berdoa di sini kada ada kabulnya, padahal sudah beristighfar, hendak berdoa, sembahyang sudah macam-macam cara, adabnya sudah bukan main, tetap kada kabul juga doa. Ujar habar bunyi dalam sujud, berdoa lebih mustajab dalam sujud, sudah juga berdoa kada kabul juga. Nah jangan beranggapan demikian, barangkali karena di akhirat tatuyuk doa kita itu, tatuyuk digantikan Tuhan lawan nang sangat kita perlukan, sangat kita banggakan di akhirat. Pokoknya Allah pasti mengabulkan doa asal nang berdoa ni bujur-bujur. Selanjutnya beliau radhiyallahu anhu berdoa memohon agar Allah mengakhiri umur kita dalam keyakinan, hidayah dan jalan yang lurus. Ya Rabbi wakhtim bil yakin wa bil huda a'marana wa zayga anna fadfa'i. Wahai Tuhanku, akhirilah umur kami dengan keyakinan dan hidayah, dan cegahlah kami agar tidak menyeleweng, menyimpang.
Keyakinan adalah iman yang melekat kuat dan menguasai hati. Pokok keyakinan adalah iman. Orang yang gak ada beriman gak ada bisa yakin. Yang dimaksud dengan beriman adalah membenarkan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh para rasul adalah berasal dari Allah, serta menerima dan tunduk kepada Islam dan seluruh hukumnya. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan mengamalkan hukum-hukum Islam. Hanya keyakinan yang menguasai hatilah yang dapat mendorong seseorang untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut. Di situ dulu hidayah adalah pengajaran mimpi. Sallallahu alaihi wasallam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.